Baik, selamat siang Dina. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam sesi coaching hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa sesi ini adalah ruang yang nyaman untuk berdiskusi. Semua yang kita bicarakan bertujuan membantu kamu menemukan keputusan terbaik menurut dirimu sendiri. Bagaimana kabarmu hari ini? Selamat siang Rama, Alhamdulillah saya baik. Meskipun akhir-akhir ini saya cukup banyak memikirkan rencana saya setelah lulus. Terima kasih sudah berbagi. Saya penasaran apa yang ingin kamu capai dari sesi coaching hari ini. Saya ingin mendapatkan kejelasan mengenai pilihan setelah lulus saya nanti. Saya masih bingung apakah saya harus melanjutkan kuliah ke luar negeri atau tetap kuliah di Indonesia. Baik, jadi tujuan utama kita hari ini adalah membantu kamu melihat situasi secara lebih jelas sehingga kamu bisa menentukan pilihan yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi yang kamu miliki. Ya, benar sekali. Kalau nanti sesi ini selesai, apa yang membantumu merasa bahwa coaching hari ini berhasil? Saya ingin pulang dengan perasaan lebih yakin lagi. Saya juga ingin mengetahui langkah apa saja yang harus saya lakukan setelah menentukan pilihan. Baik, jadi bukan hanya menentukan pilihan, tetapi juga memiliki rencana tindakan yang nyata. Saya senang mendengarnya. Sekarang mari kita lihat kondisi yang sedang kamu alami. Apa yang membuatmu tertarik untuk kuliah di luar negeri? Sejak SMA, saya bercita-cita bisa belajar di luar negeri. Saya ingin merasakan suasana belajar yang berbeda, bertemu dengan orang yang dari berbagai macam negara, kemudian meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, dan memperluas wawasan. Apa yang paling menarik dari pengalaman itu menurutmu? Saya merasa bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri. Selain itu, saya ingin memiliki jaringan internasional yang memungkinkan akan berguna untuk karir saya di masa depan saya. Menarik sekali. Menurutmu, apa manfaat terbesar jika impian itu terwujud? Saya bisa mendapatkan pengalaman hidup yang berbeda. Saya juga berharap kualitas pendidikan yang saya dapatkan bisa membantu saya memperoleh pekerjaan yang lebih baik setelah lulus. Lalu, apa yang membuatmu masih ragu? Yang paling saya pikirkan adalah mengenai biaya kuliah dan biaya hidup di sana. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, sehingga saya tidak ingin membebani orang tua saya. Selain itu, saya juga belum terlalu percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggris saya. Selain masalah biaya dan bahasa, adakah hal lain yang membuatmu berpikir dua kali? Ada. Saya belum pernah tinggal jauh dari keluarga. Saya khawatir akan merasa kesepian atau sulit untuk beradaptasi dengan budaya yang baru di sana. Saya ngerti. Sekarang mari kita lihat pilihan satunya. Apa alasan kamu mempertimbangkan untuk kuliah di Indonesia? Karena kualitas beberapa universitas di Indonesia juga sangat baik. Saya bisa lebih dekat dengan keluarga, kemudian biaya lebih terjamin, dan prosesnya juga lebih sederhana. Apa keuntungan terbesar dari pilihan itu? Saya bisa lebih fokus belajar tanpa terlalu memikirkan biaya hidup yang besar. Saya juga bisa tetap mendapatkan dukungan dari keluarga. Kalau begitu, menurutmu apa yang membuat keputusan itu terasa sulit? Karena kedua pilihan sama-sama memiliki kelebihan, saya takut menyesal jika saya salah untuk memilih. Dari semua yang sudah kamu ceritakan, menurutmu apa nilai atau tujuan hidup yang paling penting bagi dirimu? Saya ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik, berkembang menjadi pribadi yang mandiri, dan nantinya bisa membanggakan orang tua saya. Mari kita coba melihat berbagai kemungkinan, tanpa langsung menilai mana yang paling benar. Menurutmu, pilihan apa saja yang bisa dilakukan? Pilihan pertama, saya langsung mencoba mendaftar kuliah ke luar negeri melalui jalur beasiswa. Pilihan kedua, saya kuliah di Indonesia terlebih dahulu. Lalu, saya melanjutkan S2 ke luar negeri.
Lalu yang pilihan ketiga, saya kuliah di Indonesia tetapi mengikuti program pertukaran pelajar agar tetap mendapatkan pengalaman internasional. Bagus sekali. Apakah masih ada pilihan lain? Mungkin saya juga bisa bekerja terlebih dahulu selama 1 atau 2 tahun untuk menabung dan mempersiapkan diri sebelum kuliah ke luar negeri. Dari semua pilihan itu, mana yang paling sesuai dengan kondisi saat ini? Saya sebenarnya ingin mencoba beasiswa ke luar negeri terlebih dahulu. Kalau belum berhasil juga, saya tetap ingin kuliah di Indonesia sambil mempersiapkan kesempatan berikutnya. Menurutmu, apa saja yang perlu dipersiapkan agar peluangmu lebih besar? Saya harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, mengikuti tes IELTS, kemudian memperbaiki nilai akademik, aktif dalam berorganisasi, mencari pengalaman dalam kepemimpinan, dan mempelajari cara membuat motivation letter yang baik. Apakah ada orang yang dapat mendukung proses tersebut? Ada, saya bisa meminta bimbingan kepada dosen, kemudian bertanya kepada alumni penerima beasiswa, berdiskusi dengan teman saya, dan tentu meminta dukungan dari keluarga saya. Kalau ada hambatan di tengah jalan, misalnya belum lolos beasiswa pertama, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengevaluasi kekurangan saya, memperbaiki dokumen yang diperlukan, kemudian meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, lalu mencoba lagi di kesempatan berikutnya. Bagus. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki pola pikir untuk terus belajar dan berkembang. Setelah kita berdiskusi cukup panjang, keputusan sementara apa yang ingin kamu ambil? Saya memutuskan untuk mencoba mendaftar beasiswa ke luar negeri terlebih dahulu, namun saya juga menyiapkan rencana cadangannya, yaitu melanjutkan kuliah di Indonesia apabila memang belum berhasil. Langkah pertama yang akan kamu lakukan minggu ini apa? Saya akan mencari informasi mengenai beasiswa yang masih dibuka, mencatat semua persyaratannya, dan membuat jadwal belajar bahasa Inggris di setiap harinya. Bagaimana dengan persiapan IELTS? Saya akan mulai mengikuti kelas persiapan IELTS secara daring dan berlatih mengerjakan soal setiap minggu agar kemampuan yang saya miliki meningkat. Kapan semua itu akan mulai kamu lakukan? Mulai hari Senin depan, saya ingin membuat target yang jelas agar saya lebih disiplin. Baik. Dari dalam skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu menjalankan rencana tersebut? Saya memberi nilai 9. Mengapa bukan 6 atau enggak 7? Karena saya benar-benar memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan. Saya sadar prosesnya tidak mudah, tetapi saya percaya jika saya konsisten dalam belajar dan terus mencoba, peluang itu akan terbuka. Apa yang bisa membuat nilai 9 menjadi 10? Jika saya memiliki jadwal belajar yang konsisten dan mendapatkan dukungan dari keluarga serta dosen pembimbing, saya akan semakin percaya diri. Luar biasa. Saya melihat kamu sudah memiliki tujuan yang jelas, memahami kondisi yang sedang kamu hadapi, mampu menemukan berbagai pilihan, dan akhirnya membuat komitmen untuk bertindak. Semua keputusan yang kamu ambil hari ini berasal dari pemikiranmu sendiri. Saya yakin itu akan membuatmu lebih bertanggung jawab terhadap langkah yang akan dijalankan. Terima kasih Rama, setelah sesi ini saya merasa jauh lebih tenang. Ternyata saya tidak harus memilih secara terburu-buru. Saya bisa mencoba mengejar impian kuliah ke luar negeri terlebih dahulu, tetapi tetap memiliki rencana cadangan yang realistis. Saya jadi percaya diri untuk memulai mempersiapkan diri dari sekarang. Saya senang mendengarnya. Semoga semua rencana yang sudah kamu susun dapat berjalan dengan baik. Ingat, keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh konsistensi
dalam setiap langkah yang kamu lakukan. Terima kasih sudah mengikuti sesi coaching hari ini. Baik, terima kasih Rama. Saya mendapatkan banyak sudut pandang baru dan lebih siap mengambil keputusan untuk masa depan saya.